Jadi sahabat semua, kita tahu bahwa di dalam Perang Dunia Kedua, negara Inggris waktu itu diserang sama Jerman, dan rakyat Inggris waktu itu sangat kebingungan, dan Raja Inggris diharapkan berpidato sementara dia adalah orang yang gagap gitu ya. Jadi itu filmnya menarik, ada ceritanya. Dan momen itu menjadi momen of greatness di mana dia memaksa dirinya berpidato, mengarahkan bangsanya, memberi motivasi, dan akhirnya Inggris menang perang gitu ya. Nah, setahun yang lalu ketika terjadi lockdown pertama kali kita ya, tahun 2020, kita harapkan pejabat-pejabat nasional Indonesia ini memberikan arahan, memberikan masukan kepada rakyat dan bangsanya. Tetapi sayang sekali pejabat hanya memberikan sepotong-sepotong, instruksinya juga tidak jelas, alias menggunakan media-media saja, tidak berhadapan dengan rakyat. Dan kali ini pun sama, kali ini pun yang terjadi adalah di saat PPKM Mikro. Dan sekali lagi saya kadang-kadang nggak ngerti dengan ala bernegara yang menggunakan banyak singkatan-singkatan itu. Ada singkatan, ada istilah gitu ya. Ya sudah, kita ngikuti aja, toh dia yang berkuasa, toh old mind ini ada masanya ya berkuasa ya. Jadi mereka tidak memberikan instruksi. Jadi sebagai Presiden Negeri Sontoloyo, kita ini ya, kaum new mind, kaum Sontoloyo ini kan, ya udah, kita aja lah, dari kita untuk kita saling mengingat, watawasau bil haq, mengingatkan yang hak ya, dan mengingatkan ya dengan sabar lah. Kalau pada nggak percaya yang old mind itu, ya kita sabar-sabar aja. Toh sabar, suatu hari juga mereka tidak berkuasa gitu ya. Jadi yang penting kita selalu mendukung keutuhan NKRI bernegara. Jadi sebentar lagi kita akan memulai acaranya, di mana kita akan memberikan masukan mungkin kepada sahabat semua, memberikan informasi yang dibutuhkan. Dan sayang ya, kenapa kepala negara atau pejabat-pejabat tingginya di Indonesia saat ini tidak berhadapan dengan rakyatnya langsung, seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Ya sudah, sekali lagi, Presiden Negeri Sontoloyo ini ya udah, kita turun tangan aja, kita saling mengingatkan sekali lagi. Dan tujuannya ini adalah kita semua memerlukan guidance, termasuk saya. Kita memerlukan arah, kita memerlukan visi misi yang sama. Kita memerlukan kolektif dream atau mimpi yang sama gitu ya. Di tempat tidur yang sama, mimpi yang sama. Ini penting sekali untuk kita menjadi negara yang berdaulat. Baik sahabat semua, kita akan mulai. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabat berada saat ini di negeri tercinta, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita selama beberapa saat ke depan kita akan memberikan banyak informasi-informasi yang mungkin sahabat butuhkan, begitu juga saya gitu ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada nakes atau tenaga kesehatan dan tenaga medis, para dokter dan rumah sakit yang telah berjuang melawan COVID, melayani pasien yang saat ini udah kapasitasnya 100%. Dan siapapun yang saat ini terpapar dan lagi isolasi mandiri, semoga kesehatan dan kesembuhan dapat segera didapati, sehingga imunitas tubuh kita terhadap virus menjadi sangat kuat. Dan sekali lagi, waktu kita terpapar COVID itu bukan death sentence atau hukuman mati. Itu adalah perjuangan. Dan sekali lagi, terima kasih kepada tenaga kesehatan, tenaga medis, rumah sakit. Anda pejuang terdepan. Anda adalah pejuang-pejuang yang membawa bambu runcing yang mengalahkan penjajah itu. Dan saya dari hati yang dalam dan kita kaum New Mind mengucapkan selamat dan terima kasih berkali-kali. Terus semangat, terus semangat. Kami bisa apa? Kami hanya bisa menerapkan protokol kesehatan di manapun kami berada, dan kami mengurangi kegiatan berjumpa dengan banyak orang. Kami taat. Dan kita harap hal ini semua bisa terlewati. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah lagi berjuang dengan gayanya, dan
Semua negara juga berjuang dengan gaya masing-masing, tapi ada yang sudah lewat. Ada yang seperti kalau kita nonton Euro Cup kemarin gitu ya, agak sebel juga gitu ya. Dimana mereka udah nggak pakai masker, mereka menang bukan sekedar menang dari COVID, tapi juga bola itu menjadi perayaan pelampiasan rasa suka yang setelah 1,5 tahun mungkin semuanya lockdown, dan kita masih berada di rumah dengan PPKM-nya gitu ya. Lebaran 2020 kita taat pada pemerintah untuk tidak pulang kampung, kemudian Lebaran Haji pun kita tidak sholat Id di publik. Mendadak tahun 2021 entah bagaimana kita juga nggak pulang kampung. Saya juga rindu sekali sama ibu saya, keluarga saya di kampung yang nggak bisa ketemu, dan kita taat. Kemudian Lebaran Haji ini pun kita nggak bisa keluar lagi. Dalam hati kita cuman berkata, kalau sampai tahun depan Lebaran masih kita nggak bisa pulang kampung, dan Lebaran Haji tahun depan kita tidak bisa berhaji, saya rasa ada masalah dengan bernegara kali ini. Udah kalian itu tidak menghadapi rakyat dengan langsung mengatakan apa yang terjadi, sudah kita tidak boleh berhaji, dan ada yang mengatakan nggak boleh berhaji masalah COVID. Rasanya enggak. Banyak yang mengatakan ini jangan-jangan masalah politik, karena kita negaranya miring ke salah satu kekuatan politik dunia gitu ya, yaitu Tiongkok. Itu kita jujur-jujur aja. Kenapa sih kita nggak menjadi negara yang tidak harus miring ke kiri, nggak harus miring ke kanan, tapi semuanya kita rangkul gitu ya. Dan nyata, ngerangkulnya tuh nyata. Kalau sekarang kan agak miring ke salah satu, sehingga kita tahu Saudi adalah perpanjangannya tangan Amerika, di mana Amerika dengan petrodolarnya atau negara petrolnya Saudi dan negara Timur Tengah dikendalikan menjadi underlay-nya terbitnya dolar gitu ya. Berarti kan dia miringnya ke sana ya. Begitu kita nggak berhaji, jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan gitu ya. Ada yang bilang dana hajinya kepake infrastruktur. Saya pikir lah itu mah nggak tahu juga saya apa yang terjadi di atas sana. Tapi ya mbok diterangkan gitu ya, jangan membangun narasi pakai buzzer. Buzzer sudahlah, udah masa lalu buzzer itu. Saat ini di DM kami di Bosman ini banyak buzzer-buzzer yang minta maaf, yang saya pikir no, kamu nggak usah minta maaf sama saya, karena banyak keluarganya terpapar COVID juga gitu. Ternyata keluarga buzzer itu tidak kebal COVID juga, terpapar juga, dan ada yang meninggal juga. Akhirnya kapok juga jadi buzzer, kirain waktu jadi buzzer mereka tidak terpapar gitu ya. Nah, jadi udahlah, kita buzzer yang berjumlah ribuan itu nggak usah dipakai lagi. Buzzer itu nggak usah membunuh karakter-karakter orang yang ingin memberi saran ke pemerintah. Jadi saya mengingatkan bahwa pemerintahnya Pak Harto ya, banyak Pak Harto mendapat tentangan dari mahasiswa di tahun misalnya 73 di Malari dan lain sebagainya, malapetaka 17 Januari dan lain sebagainya. Tapi apa yang Pak Harto lakukan, dia rangkul angkatan 66, 67, di angkatan 73, angkatan 80, semua dirangkul dan jadi menteri-menterinya dia. Ternyata mereka-mereka yang rebel terhadap pemerintahan dia waktu jadi menteri bagus semua gitu ya. Dan jadi saya sarankan, ini bukan saya ngarep jadi komisaris loh ya, bukan loh ya, nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi kalau ada beda pendapat, coba didengarlah. Kita nih cinta tanah air kok gitu ya, niat kita satu, niat kita bersatu gitu ya. Jadi janganlah dibangun narasi malah karakter kita dibunuh. Bahkan kemarin ada Anti Mardigu yang menyatakan kita pro komunis, cinta PKC, Partai Komunis Cina. Orang-orang nggak akan pernah impress dengan informasi seperti itu. Terus kita membangun bala muda, dianggap kita membangun pasukan kelima seperti Partai Komunis Indonesia dulu, membangun kekuatan petani diminta bersenjatai. Kemudian sewaktu Bosman mengambil pasukan muda, teenagers yang berusia 14-20 tahun ya, yang belasan tahun itu, yang pendidikan Pancasilanya sedikit, yang mengetahui bela negaranya juga sedikit, terus kita bangun kekuatan dengan teen camp, bala mudanya kita bangun, summer camp 4 hari kita didik apa yang kita ajarkan di Lemhanas, kita ajarin ke anak-anak, kita ajarin disiplin militer, kita
menjadikan anak-anak ini adalah patriotis nasionalis, itu dicap untuk membangun kekuatan untuk anti pemerintah oleh buzzer-buzzer. Saya pikir Anda keterlaluan gitu ya. Ya, dan saya yakin orang-orang yang menjadi sahabat Newmind ini nggak pernah percaya dengan apapun yang buzzer-buzzer itu lakukan. Dan karakter-karakter kayak gitu udah kuno lah gitu ya. Anak-anak sekarang zilenial, milenial ini sangat-sangat pinter dan nggak kemakan lah sama buzzer. Anda sudahlah tobat aja lah para buzzer itu dan bersama-sama bangun narasi, jangan memecah belah bangsa gitu ya. Dan itu tadi informasi mengenai COVID. Jadi saya rasa malam ini saya ingin share sedikit tentang COVID ya. Jadi di seluruh dunia sudah 3,2 miliar vaksin tersebar, dan sahabat saya di Amerika baru aja pagi tadi menelpon saya, jadi malam di sana, bahwa Amerika itu menarik bahwa 49,1% adalah natural herd immunity, alias mereka terpapar dan sembuh sendiri. Kemudian 13 sekian persen menggunakan vaksin. Jadi kalau 49 tambah 13 mereka sudah hampir 70%, alias sudah kena herd immunity-nya. Jadi kalau 10% lagi divaksin dalam waktu 3 atau 4 bulan kemudian, Amerika sudah melewati herd immunity. Dan Eropa juga sama. Saya pernah menceritakan di video narasi bahwa pemerintah Belanda menyatakan menggunakan herd immunity. Jadi benar-benar dilepas warganya, dikasih vitamin, dan sistem rumah sakit dikuatin dan dilindungi mereka-mereka yang rentan, ada komorbid dan usia tua. Dan terbukti bahwa sekarang negara-negara Eropa bahwa 40% menggunakan natural herd immunity, yang 20-30% pakai vaksin. Jadi vaksin minoritas, mayoritas adalah menggunakan herd immunity. Indonesia saat ini mungkin yang herd immunity berdasarkan data di bawah 10% yang terpapar dan sembuh, yang tanpa gejala dan lain sebagainya. Kemudian yang kita baru berapa persen ya, dengan kecepatan 250.000 suntik per hari, 3 tahun lagi kita mendapatkan herd immunity itu mungkin sekarang baru 20-25% yang sudah dikatakan kebal gitu ya. Jadi mencapai 70%, 80% pencapaian ini masih cukup lama. Jadi saya pikir kita ada ya, sekali lagi bukan salah bernegara lah. Keputusan kemarin tidak tepat. Tetapi jangan sampai sekali lagi tahun depan menjadi tidak tepat. Kita udah 4 kali minus loh, kuartal 4 kali